Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Hari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara target kita melaksanakan saum sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
untuk mencapai target takwa itu ternyata bukan hanya melalui saum. Hampir semua ibadah yang Allah perintahkan, bukan hampir, semua ibadah yang Allah perintahkan itu adalah untuk menggiring umat manusia, hamba Allah, untuk menjadi orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah selalu mengkampanyekan takwa. Selalu mengkampanyekan takwa itu. Dalam Al-Quran juga banyak ayat yang selalu merintahkan takwa. Jika Rasulullah berkhutbah, Rasulullah wasiatnya apa? Takwa. Rasulullah ketika akan memberangkatkan pasukan jihadnya ke medan tempur, apa yang dipesankan, yang diperintahkan oleh Rasul itu adalah takwa. Ya ayuhan nas ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Kenapa pesannya itu agar bertakwa? Ternyata takwa itu akan menguatkan hati. Dan ternyata takwa itu akan membuat kuat. Dan ternyata takwa itu akan membuat berani, tidak takut. Itu pesannya itu. Nah, kenapa Rasul memerintahkan, memesankan kepada para mujahidin yang akan pergi ke medan tempur itu berikan takwa? Rasul menegaskan kemenangan di dalam peperangan itu bukan karena banyaknya jumlah pasukan, bukan karena kuatnya para prajurit, bukan karena lengkap dan canggihnya senjata, tapi kemenangan di dalam perang itu adalah takwa. Dalam beberapa kasus di zaman Rasul itu, yang namanya perang itu selalu jumlahnya lebih sedikit daripada orang-orang kafir, pasukan orang kafir. Di perang Badar, jumlah pasukan Rasul cuma 314 dengan Rasul. Kaum kafirin jumlahnya 1000. Di samping itu Rasulullah waktu perang Badar tujuannya bukan untuk perang. Tapi tujuannya itu adalah untuk mencegat para kafilah dagang itu. Ya. Yang kata orang orientalis itu, Muhammad itu katanya merampok. Bukan merampok. Ya. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, rata-rata kaum muslimin tidak membawa harta yang dia miliki di Mekah itu, ditinggalkan. Maka Abdurrahman bin Auf tidak bawa sedikit pun. Abdurrahman bin Auf orang kaya, Abu Bakar orang kaya, Utsman orang kaya. Nah, ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, ternyata harta kaum muslimin itu semuanya diambil oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dan dalam perjalanan dagang itu,
ternyata itu adalah harta kaum muslimin yang dibawa. Makanya Rasulullah bermaksud untuk mengambil kembali harta milik kaum muslimin. Tapi ketika orang Quraisy tahu, waktu itu kabilah dagang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika tahu bahwa kaum muslimin itu mencegat, ya, mau menghalangi perjalanan dagangnya itu, maka orang kafir Quraisy meminta bantuan kepada orang-orang Mekah supaya dikirim pasukan. Sedangkan Rasulullah pasukannya itu tidak lengkap senjatanya pun karena tidak diniatkan untuk perang. Bawa pedang cuma seadanya. Biasanya yang namanya mau perang itu bawa anak panahnya tidak kurang dari 150. Ya. Biasanya kalau mau perang itu pakai baju besi tertutup rapi. Yang nampak itu hanya 2 mata saja. Bukan hanya orangnya, termasuk kudanya, untanya juga tertutup dengan baju besi itu. Tapi ini enggak. Ya. Nah, ketika orang Quraisy mengirim bantuan sejumlah 1000, ya, dan ternyata kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Padahal yang berangkat itu tidak semuanya ahli perang. Nah, kalau di satu daerah Rasulullah sudah mewajibkan untuk berjihad, orang yang punya kemampuan, orang yang punya skill ataupun tidak harus berangkat. Tujuan jihad itu adalah bukan untuk menang, tapi untuk mati. Mengejar itu. Firman Allah itu la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Jangan kamu katakan kepada orang yang terbunuh di medan perang itu mati. Tapi itu hidup. Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat yang perawakannya sangat kecil. Nah, ketika itu Ibnu Mas'ud berhadapan dengan Abbas. Itu Abbas masih kafir. Abbas orangnya tinggi. Kalau naik kuda kakinya sampai ke tanah. Jarang di kita ada orang. Sedangkan Ibnu Mas'ud badannya kecil. Ya paling kalau di meteran paling semeter tingginya itu. Tapi ketika megang Abbas, kata Abbas, sudah masuk Islam, demi Allah, tanganku terasa akan patah ketika dipegang oleh Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, hati-hati Ibnu Mas'ud. Bukan kamu yang pegang, tapi itu adalah malaikat yang pegang. Datang pertolongan Allah. Berkat apa menang dalam perang Badar itu? Berkat takwa. Lalu perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu pasukan kafirin jumlahnya 200.000. Sedangkan kaum muslimin itu adalah 3.000. Secara logika nggak mungkin menang. Kayak sekarang kan Palestina dalam pandangan orang Israel itu paling beberapa hari saja sudah dapat habis, disapu habis. Tapi ternyata sekarang udah berapa bulan masih bertahan. Nah, perang Mu'tah itu 200.000. Pasukan kaum muslim cuma 3.000. Satu berbanding berapa? Tapi ternyata kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Berkat apa itu? Berkat takwa. Nah, makanya Rasulullah SAW selalu mengkampanyekan bertakwalah, bertakwalah. Karena takwa itu adalah akan memunculkan keberanian, tidak ada rasa takut.
takut oleh atasan, takut dipecat. Para menteri selalu menjadi penurut sama presiden, di apapun juga dia mau. Kenapa? Takut dipecat. Kenapa demikian? Karena kurang takwa. Kalau kita takwa, yang kita takuti hanya Allah. Di luar Allah enggak ada yang ditakuti. Makanya orang yang tidak takwa adalah orang yang tidak merdeka. Orang merdeka itu adalah orang yang takwa. Orang takwa adalah orang yang takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, maka akan semakin merdeka. Maka Allah selalu targetkan ibadah itu dalam rangka mengejar takwa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hari Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang takwanya berkurang, ya, berkurang, sedikit aja berkurang, maka cukup orang itu tidak mendapatkan pertolongan Allah. Allah biarkan. Kalau itu berkurang, apalagi ada pembatalan takwa. Satu contoh kasus. Perang Uhud. Awalnya menang kan perang Uhud itu? Awalnya menang. Kenapa menang? Ya takwa itu. Dan dalam strategi Rasulullah itu menempatkan rumat pasukan pemanah untuk ya tetap di Bukit Uhud. Jumlahnya 50 orang. Ketika kaum kafirin udah pada lari, ya, kaum rumat merasa perang udah selesai. Padahal pesan Rasul itu, ya, prajurit rumat itu tidak boleh turun dari Bukit Uhud dalam keadaan apapun, menang ataupun kalah. Ketika mereka sudah melihat pasukan kafirin berlarian, ya, di sana muncul pikiran, perang udah selesai. Kita turun bantu kaum muslimin untuk memungut ghanimah. Kata sebagian jangan, karena Rasul belum menyuruh kita turun. Tapi kebanyakan memilih turun. Yang tersisa tinggal 7 di Bukit Uhud itu. Ketika yang 43 turun, datanglah pasukan kafirin Khalid bin Walid yang itu belum Islam. Maka yang 7 semuanya terbunuh. Dan orang-orang Islam dihujani dengan anak panah dari Bukit Uhud. Akhirnya kalah. Kenapa kalah? Karena ada ketidaktaatan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dokumentasi, ya, kisah itu. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum biidnih. Sungguh Allah telah memenuhi janjinya ketika kalian sudah dapat membunuh, ya, musuh dengan izinnya. Hatta idza fashiltum, tapi ketika kalian merasa lemah, wa tanaza'tum bil amri, dan kalian berdebat dalam suatu urusan yang sudah jelas perintahnya, wa asaitum mimba dima'arakum matuhibun, dan kamu tidak taat nih. Ini tidak taat. Ya, taat berarti lawan takwa. Kesalahannya apa? Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Lalu Allah palingkan kamu untuk bisa mengalahkan mereka. Tidak taatnya itulah yang menjadikan
perang Uhud itu kalah. Lalu Rasulullah kumpulkan kembali prajurit itu setelah selesai perang Uhud, dikumpulkanlah. Ya, hari berikutnya kata Rasul, orang kafir belum sampai ke Mekah. Setelah mereka tobat, yuk kita kejar. Dikejarlah orang kafir itu. Dengan syarat semua yang mengejar itu adalah harus prajurit Uhud yang badannya penuh luka itu. Kata orang kafir, ini tentara yang kemarin. Kelihatan banyak luka. Ya. Nah, mereka melihat keberanian kaum muslimin yang akhirnya mereka ketakutan. Kenapa takut? Karena Allah janjikan, ya, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asraku ma lam yunazzil bihi sultana. Kami tanamkan kepada orang kafir rasa takut. Kenapa? Bima asraku, lantaran syirik. Jadi orang kafir itu penuh rasa takut sebenarnya. Orang Islam tidak perlu ada rasa takut itu, takut ini. Makanya orang Islam yang banyak takut bukan oleh selain Allah menunjukkan di dalamnya ada rasa syirik. Takut usahanya jatuh, takut ya dipecat jabatannya segala macam, menunjukkan itu ada syirik. Bima asroku, lantaran ada syirik itu. Itu kalau ada ketidaktaatan itu. Perang Hunain. Jumlah pasukan imbang. Kaum muslimin 12.000, kaum kafirin 12.000. Belum pernah kejadian peperangan zaman Rasul itu jumlah pasukan seimbang seperti itu. Makanya ada kaum muslim mengatakan, ya Rasulullah, jumlah kita banyak, gak mungkin kalah. Menganggap remeh sama musuh. Merasa jumlah banyak, ya, mengatakan tidak mungkin kalah. Tapi ternyata ketika mulai berperang, kaum muslimin kalah. Dan Rasulullah tinggalkan. Setelah tinggalkan, ya Rasulullah hanya berapa orang, ya, akhirnya bertemu dengan Abbas. Abbas disuruh mengumpulkan kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang ikut baiat di Hudaybiyah itu. Terkumpullah 100. Maka yang 100 itulah berhadapan dengan yang 12.000. Secara logika kira-kira menang enggak? 100 melawan 12.000. Tidak akan menang. Tapi ternyata kemenangan pihak kaum muslimin. Berkat apa? Modal takwa. Nah, makanya kalau saum kita targetnya takwa, bukan sekarang kita rasakan, tapi nanti setelah selesai saum, ya, apakah muncul keberanian? Ya, apakah tidak ada rasa takut? Ya, selalu semangat dalam melaksanakan ibadah. Ciri target saum takwanya itu dapat diperoleh. Tapi kalau masih ibadahnya nyalse, tenang gitu kan ya, kurang gesit kalau sudah itu ya, maka takwanya itu belum dapat tercapai. Bisa dikatakan kalau nggak dikatakan gagal ya semi gagal lah saumnya itu. Makanya usahakan ya saum kita sampai pada target takwa. Sebagaimana yang selalu Allah dan Rasulnya kampanyekan. Takwalah, takwalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.